Ini. Menggunakan energi untuk mengontrol jarum. Bukankah ini keahlian penyembuh? Tuan Ning bahkan bisa keahlian ini. Apakah dia dari paviliun penyembuh? Keluarga Chen. Bahkan mengusir orang berbakat seperti Tuan Ning. Benar-benar buta mata. Kamu benar-benar murid paviliun penyembuh? Hahaha, ternyata Suci yang turun tangan. Aku kira Tuan Ning adalah murid penyembuh. Meskipun bukan Suci yang bertindak, dia terharu. Edekonya pada dihormati. Shi Xiong, kamu benar, langsung pamer keahlian. Kalau bukan karena aku baru belajar mengontrol jarum dengan energi, benar-benar tidak bisa membantumu menyembunyikan ini. Jika tidak menggunakan jurus pamungkas, sudah terlambat. Lagi pula, dengan bakatmu, jika masih tidak bisa menguasai, menggunakan ki untuk mengontrol jarum. Kamu bisa kembali ke aula leluhur dan merenungkan kesalahanmu. Jika suci wanita benar-benar menyelamatkan nenek tua ini, maka kita. Berarti dia beruntung, tapi meskipun dia hidup, harta keluarga Chen pasti akan menjadi milikku. Bisa menarik jarum sekarang. Suci wanita, keluarga Chen pasti akan selalu berterima kasih atas kebaikanmu. Jika ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada Tuan Ning. Ibu. Siapa yang menyelamatkanku? Adalah Anda adalah suci wanita dari paviliun Dewa Pengobatan? Benar. Terima kasih atas pertolongan suci wanita. Aku ingin melapor. Ning Xiaoyao ini memasukkan identitas sebagai anggota paviliun Dewa Pengobatan. Ibu, Xiaoyao yang membuat suci wanita tersentuh, sehingga dia mau menolongmu. Dia menolongku? Apa niat baiknya? Tuan Ning, perkataanku terbuktikan. Ada orang yang benar-benar tidak pantas diselamatkan. Sungguh seperti anjing menggigit Lu Dongbin. Keluarga Chen punya orang seperti ini. Pantas saja jatuh. Lihat, aku tidak salah kan? Ada orang yang meskipun kau selamatkan, dia tidak akan berterima kasih. Apa yang kalian bicarakan? Ibu, sudah cukup. Jika kau terus seperti ini, kita akan hancur hari ini. Tidak boleh. Keluarga kita menjadi seperti ini karena dia. Aku tidak akan membiarkannya tenang. Suci wanita, aku melihatnya. Memegang plaket palsu paviliun Dewa Pengobatan. Anda harus membawanya kembali ke paviliun Dewa Pengobatan untuk dihukum. Ning Xiaoyao, kau berani memasukkan identitas sebagai anggota paviliun Dewa Pengobatan? Sekarang, bahkan keluarga He tidak bisa menyelamatkanmu. Paviliun Dewa Pengobatan adalah tanah suci para tabib di dunia. Menghina paviliun Dewa Pengobatan sama saja dengan menghina semua tabib di dunia. Xiaoyao, apakah ini benar? Cepat jelaskan pada suci wanita. Dia akan menjelaskan untukku. Apa plakat yang kau lihat ini? Ya, ini dia. Kalau begitu, aku umumkan sesuatu. Plakat Ning Xiaoyao adalah aku yang memberikannya. Apa? Anda yang memberikannya? Mengapa suci wanita memberinya plakat? Apakah suci wanita ingin merekrutnya ke paviliun Dewa Pengobatan? Masa depan Tuan Ning tidak terbatas. Aku tidak bermaksud merekrutnya ke paviliun penyuci. Aku ingin menjadikannya sebagai suamiku. Ini. Kamu juga ingin menikah dengannya? Tidak mungkin. Selesai. Keluarga Chen kali ini benar-benar hancur. Benar atau tidak, ini sangat sulit dipercaya. Ini seperti ikan mas melompati gerbang naga. Kamu bilang begitu? Apa bedanya dengan membuka identitasku? Aku hanya takut orang lain merebut kakak senior. Lagi pula, kenapa kamu harus menyembunyikan identitas? Hal seperti ini bisa dibicarakan lain kali. Bantu aku memperbaikinya dulu. Baiklah. Semuanya, penjelasanku tadi agak ambigu. Aku akan mengulanginya. Aku akan turun gunung untuk memilih suami. Tuan Ning adalah pria pertama yang kusukai. Jadi aku memutuskan untuk menjadikannya salah satu kandidat. Tentu saja, jika nanti menemukan yang lebih cocok, kita bisa tetap berteman. Wah, aku hampir mati ketakutan. Aku pikir aku tidak punya kesempatan. Ternyata hanya cadangan. Kalau sang perawan suci menemukan yang cocok, dia tidak punya kesempatan lagi, kan? Ah, sang perawan suci itu, dengarkan aku sebentar. Ning Xiaoyao ini sehari-hari hanya bermalas-malasan, tidak punya pekerjaan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya, ya? Xiao Cha. Aizeng, pemilihan suami oleh sang perawan suci, mana boleh kamu ikut campur. Jarum ini bisa membuatmu sakit teh. Hukumannya akan dilipat gandakan. Jah. Aku umumkan, keluarga Chen dan Xie dikeluarkan dari konferensi obat tahun ini. Bukan, sang perawan suci, keluarga Xie, tidak pernah menyinggung paviliun penyuci.
Aku tidak ingin mengulanginya. Pergi, cepat pergi. Keluarga Chen dan Xie telah menyinggung paviliun penyuci. Mereka pasti akan hancur nanti. Terlalu banyak kejahatan, pantas saja. Sayang sekali, sebenarnya resep keluarga Chen sangat menjanjikan. Qian Sui. Bisakah urusan pernikahan ditunda sebentar? Aku mengerti. Jika aku berada di posisimu, aku juga lebih memilih menjadi suami sang perawan suci paviliun penyuci. Meskipun peluangnya hanya 1 dalam sejuta, tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Bukan itu maksudku. Sudahlah. Bahkan jika kamu tidak dipilih oleh sang perawan suci, pintu keluarga He selalu terbuka untukmu. Biarkan dia salah paham untuk sementara waktu juga tidak apa-apa. Kamu belum punya tempat tinggal, kan? Bila dibiayai ku berikan padamu. Kalau begitu, aku akan tinggal sementara di sini dulu. Sheng Nu, sekarang giliran Anda untuk berbicara di atas panggung. Ini adalah resep yang diberikan oleh guruku, gunakanlah dengan baik. Membosankan sekali, aku pergi dulu. Kenapa kamu di sini? Ning Xiaoyao. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu menang. Kamu pikir semua yang kulakukan ini untuk balas dendam, ya? Kalau tidak, lalu apa? Kita berdua sudah bersama cukup lama. Jika saja kamu mau meluangkan waktu untuk mengenaliku. Tidak sampai garis seperti sekarang. Sudah cukup. Sekarang kamu menang, kamu bisa bilang apa saja. Pokoknya, mau memukul atau memarahi, aku Chen Yutong. Siap menerima semuanya. Hanya kuharap kamu mempertimbangkan wajah ayahku. Lepaskan perusahaan yang susah payah dia dirikan semasa hidupnya, boleh? Inikah sikapmu saat meminta tolong? Sheng Nu, mohon kasihan, lepaskan keluarga Chen kami. Hanya dengan satu kata dari Anda, semua keluarga besar Qinghai tidak akan menyulitkan keluarga Chen kami. Saat kalian memfitnah orang lain, kenapa tidak memikirkan untuk melepaskan mereka? Itu karena ibuku sedang tidak waras saat itu. Aku jamin dia tidak akan melakukannya lagi. Hanya dengan alasan tidak waras, kamu ingin ku maafkan? Bisa saja. Kecuali kamu bisa mendapatkan maaf dari Tuan Ning. Ning Xiaoyao. Sekarang kamu tahu di mana kesalahanmu? Kenapa hal kecil seperti ini harus kamu permasalahkan? Hutang harus dibayar. Berbuat salah harus minta maaf. Bukankah itu hal yang wajar? Kesalahan terbesarku dalam hidup adalah mendengarkan wasiat ayahku. Menikahimu. Jadi begitu pemikiranmu. Ya, terserah kamu mau memaafkan atau tidak. Aku Chen Yutong tidak akan pernah tunduk padamu. Wanita ini benar-benar gila. Menurutku lebih baik biarkan keluarga Chen bangkrut saja. Sudahlah. Lepaskan keluarga Chen. Melepaskannya juga bisa. Kecuali kamu setuju dengan satu syaratku. Syarat apa? Aku baru turun gunung, belum punya tempat tinggal. Izinkan aku tinggal di tempatmu. Hah? Kamu tidak menolak berarti setuju. Ayo, kita pulang. Kakak Xiaoyao, nanti di luar. Aku akan memanggilmu Kakak Xiaoyao. Kalian berdua ngapain ikut? Cari tempat tinggal sendiri. Jah? Kamu tinggal di lantai atas, aku di lantai bawah. Ngapain ikut aku? Pulang dan istirahatlah. Shixiong, kamu menggunakan Qi untuk mengontrol jarum. Bagaimana bisa mengontrol begitu banyak sekaligus? Aku hanya bisa mengontrol satu. Bagaimana kalau aku masuk ke kamarmu, kamu ajari aku? Nanti ada kesempatan, aku akan mengajarmu. Helen. Ada apa? Shixiong, aku ada sesuatu ingin bertanya padamu. Katakan, apa itu? Aku pakai baju seperti ini, cantik tidak? Siapa yang menyuruhmu pakai seperti ini? Aku lihat di internet, mereka bilang pria suka pacarnya pakai seperti ini. Apa kamu tidak suka? Suka? Lain kali jangan pakai seperti ini lagi. Aku masih punya beberapa set lagi, mau tidak aku tunjukkan semuanya? Tidak perlu, cepat pulang dan istirahatlah. Xiaoyao, kamu di kamar? Cepat sembunyi.
Qian Sui, kenapa kamu datang? Aku takut kamu tidak nyaman tinggal di sini. Jadi aku pikir pindah ke sini, saling menjaga. Oh ya, aku ada sesuatu ingin minta bantuanmu. Boleh aku masuk dan bicara denganmu? Ini, Kenapa? Di dalam ada orangnya? Tidak bisa. silakan masuk. Kamu ini dokter, hampir malam. Jendela masih terbuka, tidak aku kedinginan? Ah, tadi agak panas, aku tutup. Aku bantu tutup. Musim dingin begini, kok bisa panas? Xiao Yao, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Oh, aku lihat kamu berkeringat, memang agak panas ya. Sebentar lagi akan baik. Qian Sui. Kamu? Xiao Yao, aku tidak cantik ya? Bukan. Lalu? Aku ada yang kurang baik di mana? Bukan. Lalu kenapa kamu selalu acuh tak acuh padaku? Qian Sui, bukankah kamu bilang bisa? Tunggu sebentar lagi. Pernah dengar ungkapan, wanita itu mudah berubah? Sheng Enu begitu sempurna, aku takut dia akan merebutmu. Aku tidak akan punya kesempatan lagi. Kakak Xiao Yao buka pintu, kakak Xiao Yao. Aku lapar. Sheng Nu, kamu juga tinggal di sini, Nona Hi. Kamu mau apa di kamar kakak Xiao Yao? Aku ada urusan dengannya. Urusan apa yang tidak bisa dibicarakan di ruang tamu? Sudah. Bicarakan hal yang penting. Oh. Beberapa tahun lalu, ayahku mengalami kecelakaan dan menjadi vegetatif. Aku sudah menjadi dokter barat terbaik, tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya kamu membantu kemenjungannya besok? Jika Sheng Enu bisa ikut, akan lebih baik. Tidak mau, dia merebut kakak seniorku. Masih mau aku obati? Lagi pula, penyakit vegetatif begitu parah, mana mungkin aku bisa menyembuhkannya? Dokter barat tidak bisa, bukan berarti pengobatan timur juga tidak. Begini saja. Besok, bawa aku menjenguk pamanmu. Bagaimana? Bisa disembuhkan? Jika sembuh terlalu cepat, pasti akan ketahuan identitasnya. Hanya bisa berhati-hati, sembuhkan perlahan. Aku bisa mencoba. Jika Sheng Enu dari Yisian datang, akan lebih baik. Kemarin pendarahan otak akut, dia dengan mudah menyembuhkannya. Mungkin penyakit ayahku juga bisa disembuhkan dengan mudah. Sifat Sheng Nu tidak bisa ditebak, dia tidak mau membantu. Itu wajar. Untungnya Xiao Yao mau membantu. Itu sudah cukup baik. Tenang, meski aku tidak bisa menyembuhkan paman Hi sepenuhnya. Aku bisa membuatnya membaik. Benarkah? Kalau begitu, mari mulai pengobatan. Mohon keduanya untuk menyingkir sebentar. Baik. Parenti. Dokter gadungan dari mana ini? Kamu mau mempunyai paman Hi? Kamu siapa? Perkenalkan, aku Qiao Wei. Ayahku adalah pengembang properti terbesar di Yunhai, dijuluki Xiao Qianyi. Jadi, kamu bisa pengobatan? Aku tidak bisa, tapi tidak seperti orang tertentu yang hanya bisa menipu. Xiao Wei, Xiao Yao adalah orang yang aku undang. Tolong jangan membuat keributan di sini. Xian Shui. Aku tahu, sekarang kamu sedang mencoba segala cara. Tapi kamu tidak bisa menyerahkan keselamatan Paman Hi kepada seorang tabib yang tidak dikenal, Xiao Wei. Xiao Yao pernah menyelamatkan nyawaku, kemampuannya dalam pengobatan seharusnya tidak buruk, kakek Hi. Alasan dia bisa menyembuhkan penyakitmu. Mungkin hanya keberuntungan sementara, mari kita mundur selangkah. Meskipun dia benar-benar bisa mengobati, tapi otak jauh lebih rapuh daripada tubuh jika terjadi kesalahan. Bisakah dia bertanggung jawab? Aku bisa menyembuhkan penyakit Paman Hi.
Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Kamu harus menikah denganku. Tidak mungkin, aku sudah. Jangan buru-buru menolak. Tahukah kalian siapa orang yang aku undang? Siapa? Siapa? Tabib nomor 1 di Provinsi Tianan, Jin Sanzhen. Jin Sanzhen. Orang yang legendaris, hanya butuh 3 jarum untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Jin Sanzhen. Benar. Jia. Xiao Jinzi. Xiao Jinzi setahun yang lalu. Pelaku yang menculik Yutong dan ayah mertuaku. Sudah ditemukan? Guru, semua keluarga pengobatan di Yunhai tidak ada yang mencurigakan. Pelakunya mungkin berasal dari kekuatan bawah tanah. Xiao Jinzi mendatangi Kiao Wei. Apakah keluarga Kiao bermasalah? Jin Sanzhen biasanya hidup bebas seperti awan dan burung liar. Sulit dilacak, terutama beberapa tahun terakhir, dia hilang tanpa kabar. Bagaimana kamu menemukannya, Kekeki? Alasan tabib Jin tidak terdengar kabarnya selama setengah tahun terakhir. Karena dia mendapat kesempatan yang lebih baik, diambil sebagai murid tidak resmi oleh murid utama Dewa Pengobatan. Murid utama Dewa Pengobatan. Konon kemampuannya dalam pengobatan setara dengan Dewa Pengobatan. Kekeki. Menurut tabib Jin, 5 hari lagi Dewa Pengobatan akan menyerahkan posisinya kepada murid utama ini, dan tabib Jin hanya belajar 1/10 dari ilmunya. Tapi sudah meningkat berkali-kali lipat dibanding setahun yang lalu. Benar? Tentu saja benar. Ayahku setahun lalu, karena kecelakaan di lokasi konstruksi, mengalami cedera paru-paru dan jantung, setiap hari batuk darah ke intinya. Banyak dokter terkenal pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tabib Jin hanya dengan 1 suntikan, gejala ayahku sudah membaik separuh lebih. Kalau begitu, anakku bisa diselamatkan. Ha! Baik. Aku setuju denganmu. Kamu tidak boleh setuju dengannya. Qian Sui, orang ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bisa jadi dia punya maksud lain. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Xiao Yao, maaf. Aku sudah tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Menyembuhkan penyakit ayahku selalu menjadi keinginanku. Untukmu, aku akan membalasmu dengan cara lain di kemudian hari. Dengar tidak, bocah? Cepat pergi dari sini. Dengan keahlian medis Xiao Jinzi, seharusnya tidak bisa menyembuhkan Paman He. Aku ingin melihat-lihat, menambah pengetahuan. Hahaha, setidaknya kamu masih punya sedikit kesadaran diri. Silakan, Tabib Jin Sanzhen, Tabib Jin. Silakan, silakan. Tabib Jin, penyakit ayahku, aku serahkan pada Anda. Tabib Jin, ada masalah apa? Secara teori, denyut nadi Tuan He seharusnya sudah berubah. Bagaimana bisa, bahkan Jin Sanzhen tidak bisa menyelamatkan anakku? Penyakit Tuan He memang di luar perkiraanku. Kalau saja guruku ada di sini. Suntikan ketiga ini harus ditusukkan di titik ini. Apa yang kamu lakukan? Kalau ada masalah, kamu yang bertanggung jawab? Guru, ini. Tabib Jin, kamu bercanda? Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia gurumu? Barusan aku agak bingung, salah mengenali orang. Tapi, titik yang ditusuk teman muda ini tadi, itu yang benar. Apa? Tabib Jin, dia hanya tabib gadungan. Ayah, kakek, kamu lihat tidak? Ayah sudah sadar. Ayah. Kamu dengar aku bicara tidak? Aku Qian Sui. Qian Sui, ini tidak mungkin. Xiao Yao, terima kasih. Aku kira ayahku tidak akan pernah bangun lagi.
Tenang saja, bangun hanya permulaan. Kedepannya, akan semakin membaik. Qian Sui, karena Tabib Jin sudah menyadarkan Paman He, apakah kamu sudah waktunya menepati janji? Tidak, yang menyadarkan Tuan He. Bukan Jin, melainkan teman kecil ini. Dokter Jin, apa yang kau katakan? Kau sudah menusuk 2 jarum, dia hanya menusuk jarum terakhir. Mengapa dikatakan itu jasanya? Jarum terakhir ini adalah sentuhan terpenting. Jin, aku merasa tidak pantas. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Dia pasti hanya beruntung. Dia hanya kebetulan beruntung saja. Tapi aku, beruntung, menebak dengan benar. Kalau kau tidak terima, kau juga boleh coba tebak. Baik. Kau tunggu saja. Dan juga Xiao Yao, keluarganya bergerak di bidang properti. Mungkin ada latar belakang preman, kau harus sangat berhati-hati. Tenang, aku tahu batasannya. keterampilan pengobatan teman kecil ini benar-benar membuatku kagum. Bolehkah kita bertukar pikiran? Baik. Xiao Jinzi. Ada masalah apa dengan keluarga Kiao? Benar, Guru. Aku menemukan penyakit paru-paru Kiao Qianyi. Sama sekali bukan karena kecelakaan di lokasi konstruksi, melainkan luka akibat tenaga dalam. Luka akibat tenaga dalam? Mander, pemimpin penculik bertopeng yang menculik Yutong saat itu, adalah orang yang gulukan jantung dan paru-parunya dengan tenaga dalam. Selidiki terus. Begitu menemukan jejak apapun, langsung laporkan padaku. Siap. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menangkap pelakunya dan menyerahkan pada hukum. Kebakaran, Jianwei. Kakak senior, kenapa baru pulang? Kakak senior, coba cicipi, ini semua masakanku sendiri. Enak tidak? Ternyata aku memang tidak berguna. Henderson Kakak Senior Tidak Menu Keiko. Adik junior. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Kau kuasai saja ilmu pengobatan dengan baik. Tapi di internet bilang, untuk mendapatkan hati seorang pria, harus bisa menguasai perutnya dulu. Tidak apa-apa, yang penting kakak senior bisa masak. Jadi maksud kakak senior, nanti kakak yang masak untukku? Aku tahu kakak senior yang terbaik. Sepertinya Qian Sui datang, aku buka pintu dulu. Yin Bufen. Ning Xiaoya, untuk apa kau ke sini? Jianwei, Imbufen, kau kejar sampai sini pun tidak ada gunanya. Sudah kubilang, aku tidak suka padamu. Jianwei. Aku tahu, kamu turun gunung untuk menghindariku. Tapi, keluarga Yin kami adalah ahli pengobatan barat. Sedangkan paviliun penyembuhmu adalah aliran pengobatan timur. Kita sebenarnya cocok. Haha, bahkan penyembuh pun tidak menolak. Terimalah aku. Guru adalah guru, aku adalah aku. Aku tidak akan menikahimu. Jangan bermimpi. Apakah karena dia? Bahkan tanpa kakak senior, aku tetap tidak akan menyukaimu. Kau pikir aku tidak tahu perbuatan mesumu di luar negeri? Aku tahu semuanya. Ah, mereka hanya kebutuhan fisik. Untukmu, aku sungguh-sungguh. Kau terlalu tidak tahu malu. Aku tidak akan membiarkan adik junior menikah dengan orang sepertimu. Pergi. Ning Xiaoyao, sudah lama aku tidak suka padamu. Hari ini, kita akan bertanding. Yang menang, Jianwei akan menjadi miliknya. Yang kalah, segera pergi. Aku tidak akan mempertaruhkan kebahagiaan adik junior. Memilih adalah haknya. Tapi, untuk membuatmu benar-benar menjauh darinya. Aku tidak keberatan bertanding. Baik, hari ini kita akan bertanding. Lihat, apakah penerus penyembuh ini lebih unggul? Atau aku, bintang barat, yang lebih hebat? Bagaimana caranya? Jangan banyak bicara. Ke rumah sakit. Pertandingan pertama, gawat darurat. Kedua pasien ini sudah demam sangat tinggi.
hampir mencapai 42 derajat, mengancam nyawa. Kita akan bertanding, siapa yang bisa menurunkan suhu mereka ke normal paling cepat. In Bufen, terlalu tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu obat barat lebih cepat menurunkan demam? Tidak masalah, aku akan melawannya. Baik. Lihat, obatku ini adalah obat penurun demam terbaru dari luar negeri. Cukup disuntikkan, dan demam akan segera turun. Eo. Kenapa belum mulai? Apa merasa tidak bisa menang? Aku siap menyerah. HM, hahaha. Jarum energi sejati. Kakak senior, bahkan ilmu puncak guru sudah kau kuasai. Wah, heboh sekali. Aku bisa mengubah energi menjadi jarum. Aku tidak percaya dengan trik heboh macam ini. Bisa menyembuhkan penyakitnya. 1 menit. Kalau dalam 1 menit penyakitnya tidak sembuh, aku mengaku kalah. Sombong dan tidak tahu diri. Tidak mungkin dalam 1 menit. Kamu bisa menyembuhkannya. Kamu Piker kamu jua? Wah, kayaknya demamku benar-benar hilang. Bro. Apakah kamu demam sampai tidak waras? Benar-benar tidak demam. Senior, kamu hebat sekali. Pasti cuma kebetulan. Aku tidak percaya, adu lagi sekali. Kalau kamu tidak terima, bisa adu lagi sekali. Round kedua, kita adu penyakit serius. Pasien ini penderita kanker lambung. Mari kita adu, siapa yang bisa menyembuhkannya. Kanker lambung harus dioperasi, apa di sini langsung dibedah? Tidak perlu. Keluarkan rencana pengobatan, langsung dievaluasi. Oke, Ini laporan diagnosanya. Kamu lihat dulu, jangan bilang aku menindasmu. lebih baik kamu lihat dulu, aku lebih percaya diri. Baik, kamu lihat saja. Hah? Loh, obat tradisional Ning Xiaoyao. Kamu tidak percaya obat tradisional bisa menyembuhkan kanker lambung? Siapa bilang obat tradisional tidak bisa? Ning Xiaoyao, kamu belajar sampai bodoh ya? Iya senior, ini kan kanker lambung. Kalau bisa selamatkan setengah lambung saja, sudah sangat beruntung. Tenang saja, dia masih tahap awal kanker lambung. Kamu harus percaya penilaianku. Aku memberikan obat target terbaru dari luar negeri. Ditambah operasi, pasti bisa menyelamatkan 2/3 lambungnya. Ini sudah rencana pengobatan terbaik. Silakan, ambil. Buat obat sesuai resep, langsung diminum. 1 jam kemudian didiagnosa. Semua data. Baik. Aduh. Bagaimana mungkin? Semua indikator benar-benar turun. Sekarang mau mengaku kalah? Siapa tahu akhirnya bisa sembuh atau tidak. Perlombaan ini paling-paling seri. Baik, kalau begitu adu lagi. Round ketiga, lihat. Pasien Parkinson parah. Kamu yakin mau adu yang ini? Kenapa takut? Aku takut kamu kalah terlalu parah. Ayah Hikian Sue yang koma. Kamu sudah sembuhkan? Dia pasti kalah. Lihat. Ini adalah alat pacu jantung Parkinson. Terbaru yang dikembangkan oleh timku. Asal dipasang pada pasien, bisa menjamin gerakan tubuh normal dalam 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun? Wah Jianwei, setelah 10 tahun tentu. Ganti alat pacu jantung baru. Ngapain ribet-ribet? No pain? Tanganku tidak gemetar lagi, aku sembuh.
Kamu benar-benar dewa penyembuh seperti Hua Tuo. Aku sembuh, aku sembuh. Aku benar-benar sembuh ini. Kali ini tidak bisa mengelak lagi kan? Aku belajar pengobatan barat bertahun-tahun. Tetap tidak bisa mengalahkanmu. Tidak bisa, aku harus belajar lagi ke luar negeri. Aku pasti akan melebihimu. Kamu tunggu saja. Shixiong, kamu hebat sekali. Aku tahu. Pengobatan tradisional kita yang terbaik. Pengobatan barat juga ada kelebihannya. Hanya saja dia terlalu terburu-buru. Sudah tersesat jalannya. Pokoknya apa yang kamu katakan selalu benar. Ayo kita pulang. Xiaoyao kenapa baru pulang? Ada masalah besar. Baru pergi mengobati pasien, HP di silent, ada apa? Jadi kamu menerima. Lamaran Xia Qingshu. Pernikahannya besar. Tidak boleh, aku harus menghentikan pernikahan ini. Kamu memang masih tidak bisa melupakannya. Jika Yutong menikah dengan Xie Qingshu, sangat mungkin nyawanya terancam. Sejutannya? Kamu tidak tahu Yutong memiliki tubuh murniin. Jika keperawanannya hilang sebelum sembuh total, pasti meninggal. Aku pernah janji pada ayah mertua untuk menyelamatkannya. Pantas saja, oh ayah. Xia Qingshu buru-buru menikahi Yutong. Jangan-jangan ingin merebut harta keluarga Chen. Jika dia berani melakukannya, aku pasti akan membuat keluarga Xie bangkrut. Perlu bantuan keluarga He? Atau keluarkan dekret dewa pengobatan? Untuk menghancurkan keluarga Xie sepenuhnya. Tidak perlu, aku cukup sendirian menghadapi keluarga Xie. Kalau begitu aku istirahat dulu. Kumpulkan bukti kejahatan keluarga Xie. Bagaimana hasil penyelidikannya? Baik, tunggu kabar dariku. Yutong, hari ini adalah hari bahagiamu dengan Qingshu. Kamu harus senang, ya? Benar, Yutong? Kolaborasi kuat antara keluarga Chen dan Xie. Tidak hanya bisa menghancurkan blokade keluarga He, bahkan mungkin bisa melangkah lebih jauh. Menjadi keluarga kelas 1 di Yunhai. Betul sekali. Tak lama lagi, keluarga Chen akan menjadi milikku dan Qingshu. Mulai sekarang, para tamu undangan, selamat datang di pernikahan Tuan Xie Qingshu dan Nyonya Chen Yutong. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Untuk mempersilakan pengantin wanita naik ke panggung. Di sini, kita akan menyaksikan sepasang pengantin yang penuh cinta. Melangkah ke pelaminan, berbagi kebahagiaan mereka. Merasakan kebahagiaan mereka. Saya umumkan upacara pernikahan resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin untuk menjawab janji cinta. Tuan Xie Qingshu, apakah Anda bersedia bersama Nyonya Chen Yutong? Hidup bersama sampai tua, selamanya? Saya bersedia. Nyonya Chen Yutong, apakah Anda bersedia bersama Tuan Xie Qingshu? Tidak meninggalkan satu sama lain, hidup bersama selamanya? Yutong, jika kamu tidak menikah denganku, keluarga Chen pasti tidak bisa bertahan dari blokade keluarga He, pasti bangkrut. Nyonya Chen Yutong, apakah Anda bersedia? Saya. Saya tidak setuju. Berani sekali, berani datang ke pernikahan keluarga Xie, untuk membuat keributan. Kenapa sampah ini bisa sampai di sini? Ini sudah jelas. Pasti karena putri keluarga He dan Suci dari Istana Tabib. Tidak mau lagi dengannya, jadi dia kembali dengan muka tebal untuk mengacaukan pernikahan. Dan ingin balikan dengan Yutong. Aku dengar putra tertua keluarga Kiao, sedang mengejar putri keluarga He. Putra tertua Kiao, Kiao Qianyi. Tak heran putri He meninggalkannya, juga Suci dari Istana Tabib. Katanya tidak pernah terlihat lagi, mungkin sudah kembali ke gunung. Ning Xiaoyao ini, benar-benar sia-sia. Ning Xiaoyao. Kita jelas bukan dari dunia yang sama. Kenapa kamu selalu menggangguku? Yutong, aku tahu kamu menikah dengan Xie Qingshu untuk mempertahankan bisnis yang susah payah dibangun ayah kita. Tapi pernahkah kamu berpikir, jika ada orang yang punya niat jahat dan mengambil kesempatan untuk mencapai bisnis keluarga Chen? Ning Xiaoyao, jangan asal bicara. Kau hanya ingin merusak hubunganku dengan Yutong.
Sepertinya yang punya niat jahat adalah kau. Sudah bicara banyak? Bukankah kau hanya mengincar harta keluarga Chen? Bibi Wu benar. Ning Xiaoyao ini pasti ingin kembali memanfaatkan keluarga Chen. Yutong, jangan sampai tertipu. Ning Xiaoyao, tahukah kamu? Kalau bukan karena kau meminta keluarga He memblokir keluarga Chen, aku tidak akan cepat-cepat memutuskan menikah dengan Ping Shu. Sekarang, aku akan menikah, tapi kau pura-pura peduli. Datang ke sini dan bilang khawatir keluarga Chen akan dicapok. Ku beritahu, aku tidak butuh kebaikanmu. Jika kau khawatir keluarga Chen diblokir, sekarang kau bisa tenang, keluarga He sudah mencabut larangannya. Kau tidak perlu menikah dengannya lagi. Dulu karena satu kalimatmu, aku harus menikah. Sekarang karena satu kalimatmu lagi, aku harus membatalkan pernikahan. Kau pikir aku apa? Mainan yang bisa kau kendalikan sesukamu? Yutong, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Semua yang kau lakukan. Bukankah hanya ingin balas dendam padaku? Sekarang kau puas? Ning Xiaoyao, kau tidak diterima di sini. Pergi dari sini. Ya, pergi. 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 Ning Xiaoyao, aku akan jujur padamu. Aku tidak hanya akan merebut wanitamu, tapi juga harta keluarga Chen. Aku akan mengambil semua yang kau miliki. Ini konsekuensi karena kau melawanku. Benarkah? Yang akan bangkrut adalah keluarga Xie. Keluarga Xie memiliki aset hampir 10 miliar. Bahkan keluarga He, keluarga terkuat di Yunhai, tidak berani bilang akan membuat keluarga Xie bangkrut. Kau hanya anjing terlantar. Berani bicara senaknya di sini. Ning Xiaoyao, sekarang kau sudah tidak punya perlindungan dari Saintes Medical Pavilion dan keluarga He. Kau bahkan lebih buruk dari anjing liar di jalanan. Berani-beraninya mengganggu keluarga Xie. Untuk menghadapi keluarga Xie yang kecil ini, tidak perlu keluarga He dan Medical Pavilion turun tangan. Aku sendiri cukup. Ning Xiaoyao, bisakah kamu berhenti berhayal? Selain sedikit pengetahuan medis setengah-setengah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bisa ngibul saja. Aku ingat dulu, hanya dengan mulutnya itu. Dia berhasil menipu Nona He, membuat Nona He tergila-gila. Hanya karena impulsif ingin menikah dengannya. Aku mengerti. Tidak heran beberapa hari lalu di konferensi medis, dia pura-pura ingin menyelamatkanku. Ternyata hanya berpura-pura menjadi orang baik. Hanya ingin mengambil hati sang suci. Ning Xiaoyao, jika kamu hidup dengan realistis, meski biasa-biasa saja, tidak akan sampai dibenci seperti ini. Sudah dengarkan, Ning Xiaoya? Semua trikmu sudah terbongkar. Cepat pergi. Atau aku akan membuatmu menyesal datang ke sini. Yang akan menyesal adalah keluarga Xie. Buka semua bukti kejahatan keluarga Xie. Keluarga Xie selalu menjalankan bisnis secara legal. Berani-beraninya kau menuduh kami melakukan kejahatan. Aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik. Ada atau tidaknya kejahatan, kalian sendiri yang paling tahu. Kamu pikir kamu siapa? Sherlock Holmes? Kamu habis berpura-pura jadi tabib, sekarang jadi detektif. Ning Xiaoyao, oh Ning Xiaoyao. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Aku berpura-pura atau tidak, lihat saja beritanya. Aku buru-buru masuk kamar pengantin dengan Yutong. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Hangul, Uzir Jia. Tunggu, keluarga Xie kita. Dai Bunker. Pasti itu ulah. Orang-orang yang iri dengan keluarga Xie. Hanya ikan kecil, tidak akan membuat gelombang besar. Bukan ikan kecil, tapi Jin Sansen. Bersama 100 tabib, membongkar keluarga Xie. Pavilion tabib suci sudah turun tangan menyelidiki. Keluarga Xie kita hancur. Apa? Jin Sansen? Bukankah dia sudah lebih dari setahun tidak muncul? Pasti ada orang di belakangnya yang ingin mencaplok keluarga Xie. Ning Xiaoyao, ini benar-benar ulahmu? Ada orang kedua yang pernah bilang akan membuat keluarga Xie bangkrut? Ini, dia benar-benar punya kemampuan sebesar itu? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Setelah keluarga Xie bangkrut, semua asetnya, keluarga He tidak akan sungkan mengambilnya. Ternyata keluarga He yang berulah. Jangan-jangan, He Qiansui tidak menerima. Pendekatan Tuan Xiao. Dia masih membantu Ning Xiaoyao. Keluarga He kalian. Menggunakan cara seperti ini, sungguh licik dan hina. Ini karena keluarga Xie kalian serakah akan keuntungan, merugikan pasien. Keluarga kami hanya membantu memperburuk keadaan saja. Kalian tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kalian. Keluarga Xie kalian. Tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Suci dari Pavilion Dewa Pengobatan. Bukankah dia sudah pulang?
Setelah diselidiki, keluarga Xie memperdagangkan organ tubuh manusia, menyelundupkan dan menggunakan obat palsu. Memalsukan biaya pengobatan, sekarang diputuskan. Menangkap kepala keluarga Xie, Xie Changlong. Diserahkan ke pihak berwenang untuk ditindak. Bawa pergi. Kepala keluarga Xie, silakan. Bagaimana? Penampilanku cukup baik, kan? Aku datang tepat waktu, kan? Awalnya aku ingin menyelesaikan masalah keluarga Xie sendiri. Tak disangka kalian berdua tetap datang. Kita semua salah menebak. Hikian Sue dan Suci ini ternyata sama-sama menyukainya. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas sampah. Ternyata benar, Suci dari Paviliun Dewa Pengobatan dan keluarga Hi membantunya. Keluarga Xie kami benar-benar hancur. Dan juga Yutong. Yutong, kamu harus membantuku. Kalau kamu menikah denganku, keluarga Xie bisa bangkit kembali. Kamu harus menikah denganku, Yutong. Kau pergi sana. Keluarga Xie kalian sudah bangkrut. Masih bermimpi menikahi putriku? Mimpi kali. Pergi sana. Bibi Wu. Penghinaan hari ini, aku Xie Qingshu. Akan kubalas 100 kali lipat di kemudian hari. Qingshu, Engine terlantar. Ning Xiaoyao, kau sudah memiliki Nona He. Dan juga Suci dari Paviliun Dewa Pengobatan. Kenapa kau masih datang merusak kebahagiaanku? Yutong, aku datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Sama seperti mereka? Untuk bisa memeluk kiri kananmu? Yutong, mari kita bicara berdua di tempat lain. Aku bisa memberitahumu semua yang terjadi setahun terakhir. Aku tidak ingin bicara baik-baik denganmu. Pergi. Pergi. Baik. Kita pergi. Yutong. Yutong, jangan sedih. Kamu bisa menemukan yang lebih baik. Yutong. Kenapa tanganmu dingin sekali, Yutong? Sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Aku akan menggunakan rencana cadanganku. Nona Hi, bukankah kamu bilang, kecuali aku dan kakak Xiaoyao tidak bersama, kamu tidak akan mengejarnya? Jui Sesi, bukankah kamu bilang Xiaoyao hanya salah satu calon suamimu? Aku ubah pikiran. Aku hanya mau kakak Xiaoyao. Kalau begitu aku juga ubah pikiran. Aku akan bersaing secara adil denganmu. Kamu mau kemana? Cari tempat untuk tenang. Ayah, jika kamu masih hidup, mungkin aku dan Yutong tidak akan bercerai. Atau mungkin, jika dulu aku tidak mempercayai wasiatmu, menikahi Yutong, mungkin dia tidak akan membenciku seperti ini. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Menyembuhkan Yutong. Minum air sebagai pengganti anggur. Untukmu. Ning Xiaoyao. Aku mencarimu seharian. Tidak menyangka, kamu bersembunyi di sini. Yaowei. Kamu memenangkan Chen Shui dariku. Masih tidak bisa melupakan Chen Yutong. Bahkan, masih berhubungan dengan Dewi Suci dari Paviliun Immortal Medis. Perenenya. Kamu, sampah, bisa memiliki begitu banyak wanita? Apa? Mau berkelahi? Betul. Aku tidak percaya. Mereka masih akan mengingatmu setelah kamu menjadi cacat. Tapi tenang, saat itu, aku pasti akan. Dengan baik. Menyayangi mereka. Hanya dengan beberapa sampah ini, kamu pikir bisa mengalahkanku? Sudah begini, kamu masih berani pura-pura? Serang! Jangan mendekat. AIQ, Kiao Qianyi, punya koneksi di dunia hitam dan putih. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Jangan mendekat, apa yang kamu mau lakukan?
Naga punya sisi terbalik, sentuh itu dan dia akan marah. Mereka adalah sisi terbalikku. Jangan mendekat, apa yang kamu mau lakukan? Putus pikiranmu tentang hal itu. Ini peringatan untukmu. Nasibmu akan seperti semen ini. Mengerti? Menjadi. Pergi. Untungnya mereka berdua tidak ada. Cepat kembali ke kamar dan tidur. Katakan, ada apa? Sepertinya, jika tidak menyelesaikan ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Bagaimana kalau kamu pilih kartu? Apa yang kamu bicarakan? Aku setuju. Yansui, kamu? Aku selalu sekolah di luar negeri, jadi untuk situasi seperti ini, aku juga bisa menerima. Katanya guru leluhur punya beberapa istri. Jadi aku juga menerima. Xiao Yao, apakah kamu ingin? Kakak Xiao Yao, aku malu. Kalau kalian sangat suka di sini, kalian tinggal di sini saja. Kenapa kamu? Hei. Yutong masuk rumah sakit. Ning Xiao Yao, kamu mau apa? Yutong sakit apa? Anakku sakit apa? Itu bukan urusanmu. Kamu pergi dari sini. Kamu berani masuk paksa. Berhenti. Penyakit Yin murninya kambuh. Kantong wewangian itu seharusnya bisa membuat kondisinya membaik. Aku memberinya kantong wewangian, apakah dia tidak memakainya? Kenapa aku harus memberitahumu? Jika kamu tidak ingin dia mati, segera katakan padaku. Apakah ini? Obat di dalam kantong wewangian diganti orang. Apakah Yutong pernah memberikan kantong wewangian ini ke orang lain? Aku bagaimana tahu? Kamu jahat sekali, anakku sudah begini, kamu masih saja padanya. Kamu masih manusia tidak sih? Yutong, kamu sadar? Ibu, apakah penyakit anehku kambuh lagi? Jangan berpikir macam-macam, tidak ada apa-apa. Jangan bohong padaku. Ngomong-ngomong,
Siapa yang menyelamatkanku? Aku juga tidak terlalu yakin. Ning Xiaoyao dia masuk tiba-tiba, menciummu. Ning Xiaoyao. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Aku juga tidak memintamu percaya. Kamu juga tahu. Menurutku kamu cuma ingin mengambil kesempatan menggodaku. Ayah. Sebelum kamu datang, Yutong sudah pakai banyak obat khusus, mungkin saja. Salah satu obat itu yang bekerja, ya? Terserah kamu mau berpikir apa, aku hanya ingin tanya satu hal, kantong wangi ini. Pernahkah kamu berikan ke orang lain? Kantong wangi jelek begini, kamu anggap penting sekali untuk apa? Sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi penyakitmu. Bernama tubuh murniin yang terputus. Kantong wangi ini untuk memperpanjang hidupmu. Tapi obat di dalamnya sudah diganti orang. Iya, Yutong, menurutku kantong wangi itu perlu diperiksa lagi. Tapi besok aku harus ikut konferensi medis Yunhai. Aku masih banyak urusan. Tenang, aku yang akan memeriksanya. Boleh juga. Tidak mungkin. Xiaocha tidak mungkin menyakitiku. Pasti orang lain yang melakukannya. Aku tidak ingat. Jika aku tahu siapa yang mengganti obat di dalamnya, aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Apa-apaan kamu? Kaget-kaget begini. Mau menakuti siapa? Lu Xiaocha. Minggir kamu. Yutong, aku dengar kamu pingsan lagi. Kamu tidak apa-apa kan? Saat aku memberikan kantong wangi ke Yutong, dia juga ada di sana. Jangan-jangan dia. Penyakit anehku kambuh lagi. Lusa adalah ulang tahunnya yang ke-24. Sepertinya dia segera akan mati. Yutong tenang. Waktu kamu sakit tahun lalu, kan sembuhnya juga cepat? Semoga saja. Tenang aja. Aku pasti bakal sembuhin kamu. Kayaknya kamu bisa aja sembuhin penyakit Yutong. Jangan sok jago deh. Sombong banget. Aku mau ngobrol soal perusahaan sama Yutong. Kamu masih aja nongkrong di sini? Mau nguping rahasia perusahaan kita ya? Yutong. Para petinggi perusahaan khawatir banget dengar kamu sakit. Dengan kondisi kamu sekarang, apa kamu masih bisa kembali ke perusahaan? Aku istirahat dulu sebentar. Untuk sementara, kamu bantu aku urus perusahaan dulu. Gimana bisa? Kamu kan direktur utamanya. Lagi pula, anak buahmu pasti nggak mau. Dengerin aku. Aku akan segera umumkan, kamu jadi pejabat sementara direktur utama. Ya udah. Asyik. Begitu kamu mati, aku bisa dengan sah ambil alih perusahaan ini. Xiao Jinzi, kerahkan semua koneksi. Untuk cari Liang Chao kelas 9. Sherfu. Liang Chao ini cuma tumbuh di tempat yang sangat dingin dan gelap. Kelas 1 aja udah langka, apalagi kelas 9. Aku tahu. Kita usaha semampu kita, sisanya serahkan pada takdir. Siap. Tinggal 2 hari lagi. Dr. Jin. Barusan kamu telepon murid utama Immortal Doctor ya? Ayah. Shifu butuh 1 jenis obat herbal, aku harus segera atur. Bawahan untuk nyari. Nanti aku obatin kamu lagi. Oke, silakan. Ayah. Aku baru lihat Dr. Jin pergi. Kenapa? Dia nggak obatin kamu hari ini? Kamu datang pas banget, kata Dr. Jin. Murid utama Immortal Doctor butuh obat herbal, namanya Liang Chao kelas 9. Kita harus cari obat ini, persembahkan ke murid utama Immortal Doctor. Ayah. Walaupun dia bakal jadi Immortal Doctor, keluarga Kiao kan bisnis properti. Nggak perlulah nyari muka sama dia. Kamu ngerti apa? Bisnis properti sekarang semakin susah. Aduh, setahun yang lalu, aku sudah merencanakan untuk masuk ke pasar farmasi. Sayangnya, ketemu orang yang sulit, sampai aku terluka parah. Ayah, maksudmu, penyakitmu sebelumnya. Bukan karena kecelakaan di proyek?
Siapa yang bikin ayah begitu takut? Aduh, sampai sekarang aku belum bisa nemuin latar belakangnya. Lupakan dulu dia. Yang paling penting sekarang adalah nemuin rumput matahari 9 tingkat. Aku ngerti. Paviliun Tabib Suci udah ada selama ratusan tahun. Asal bisa dapetin bantuan dari Paviliun Tabib Suci. Apalagi cuma kota Yunhai yang kecil ini. Bahkan seluruh provinsi Tianan bakal jadi wilayah keluarga Kiao. Sekarang tinggal rumput matahari 9 tingkat yang kurang. Shifu, ada kabar tentang rumput matahari 9 tingkat. Di mana? Lingbei, Chaizhou. Lembah Raja Obat. Rumput matahari 9 tingkat, kalau aku bisa dapetin. Lembah Raja Obat. Betul, Lembah Raja Obat dan Paviliun Tabib Suci selalu bermusuhan. Aku yang pergi mewakili ayah. Gak usah, aku yang pergi sendiri. Waktunya mepet. Cuma bisa pesan pesawat besok pagi. Cari cara tercepat ke Lembah Raja Obat, aku harus ke sana secepat mungkin. Ayah. Ketemu, di Lembah Raja Obat Lingbei, ada sebatang rumput matahari 9 tingkat. Hahaha, Lembah Raja Obat dan Paviliun Tabib Suci bermusuhan. Ini kesempatan emas buat kita, ayah tenang aja. Aku pasti bawa obatnya balik buat ayah. Cewek dari keluarga Hi juga berangkat ke Lingbei tadi malam. Pasti juga ngejar rumput matahari 9 tingkat. Aku tahu kamu suka dia. Tapi kali ini, jangan sampai kehilangan yang besar karena hal kecil. Aduh ayah, tenang ayah. Sekarang aku ngerti, daripada aku susah-susah nyenengin dia, mending aku berusaha buat jadi orang kuat yang dia kagumi, biar dia jatuh cinta sama aku. Oke, pergi. Sapeten. Jangan sampai mereka duluan dapetin obatnya. Buka pintu. Kakek, aku mau makan tanghulu. Ayo, kakek ajak kamu beli tanghulu. Nyetir gimana sih? Mau nabrak ya? Tuan muda, kayaknya nabrak orang. Apa? Kekak. Kekak. Orang tua buta. Sialan. Ambil uangnya, cepetan pergi. Aku tidak butuh uang, tolong selamatkan kakekku. Dasar tidak tahu diri. Ambil uangnya, kita pergi. Minggir. Hei kak, kalian jangan pergi, tolong selamatkan kakekku. Hei kak, Nakil, hei kak, ada apa? kakekku ditabrak mobil. Hati-hati, teman. Sekarang banyak orang yang pura-pura kecelakaan. Aku tahu, terima kasih. Paman, aku tidak pura-pura. Tolong selamatkan kakekku. Aku bisa kasih uang jajanku untuk beli tanghulu. Ini, anggap saja paman terima biaya perawatannya. Kakek, kamu sudah sadar? Kakek, paman ini baru saja menyelamatkanmu. Terima kasih banyak. Kakek, jaga kesehatan. Aku ada urusan, duluan ya. Terima kasih. Wah, sudah tua. Dokter pun tak bisa mengobati dirinya sendiri. Kakek, paman ini hebat sekali. Dia juga bisa ini. Dia juga bisa mengubah energi menjadi jarum. Jangan-jangan dia dari Paviliun Dewa Pengobatan? Konon di Lembah Raja Obat ada sebatang rumah matahari 9 tingkat. Aku mau beli dengan 10 juta. Aku tawar 20 juta, kamu. Jangan pikir aku tidak tahu niat burukmu. Kamu hanya ingin memakainya untuk menyenangkan kakak Xiaoyao. Bukankah kamu juga begitu? 30 juta, 40 juta. Tunggu, obat dari Lembah Raja Obat kami untuk menyelamatkan orang. Bukan untuk diperebutkan harganya. Lalu bagaimana caranya agar Anda mau menjualnya kepada kami? Ceritakan dulu, untuk apa kalian beli rumah matahari 9 tingkat? Jika menurutku masuk akal, pasti akan kujual.
Kenapa jadi tidak bisa bicara? Aku punya teman, dia menderita tubuh yin murni. Hanya dengan ramuan dari rumah matahari 9 tingkat, dia bisa sembuh. Tubuh yin murni? Memang hanya rumah matahari 9 tingkat yang bisa menyembuhkannya. Kalau begitu, akan kujual padamu. Ini cek, jumlahnya terserah Anda. Kamu dari Paviliun Dewa Pengobatan? Benar, aku adalah murid terakhir Dewa Pengobatan zaman ini. Obat ini tidak kujual lagi. Kenapa? Kalau bukan karena Paviliun Dewa Pengobatan, lembah raja obat kami tidak akan sampai seperti ini. San Shen Kuo lebih baik mati kelaparan daripada menjual obat pada orang Paviliun Dewa Pengobatan. Pergi. Dasar keras kepala. Tidak dijual ya sudah, ngapain marah-marah? Kebetulan aku juga butuh herba matahari 9 tingkat. Mau jual ke aku? Herba matahari 9 tingkat memang langka, tapi jarang digunakan sehari-hari. Kamu mau pakai buat obatin penyakit apa? Tubuh yin murni lebih langka dari darah panda. Kamu nolong orang yang sama dengannya? Jangan-jangan sama orangnya? Kalau kamu juga beli obat buat Paviliun Dewa Obat, silahkan pulang. Aku cari obat cuma buat nolong orang. Beneran nggak kenal dia? Kalau nggak percaya, boleh dicek. Keluarga Kiao, kami pengembang properti di Yunhai. Nggak pernah bergerak di industri farmasi, apalagi kenal orang Paviliun Dewa Obat. Kalau begitu, tunggu sebentar. Kiao Wei, buat apa kamu butuh herba matahari 9 tingkat? Tentu ada keperluan penting. Ini herba matahari 9 tingkat yang Anda minta. Oak, Tunggu dulu. kamu juga mau beli herba matahari 9 tingkat? Iya, Obat apa? tubuh yin murni. Dalam sehari, ada 3 orang yang mau obatin tubuh yin murni. Aku nggak percaya ada kebetulan seperti ini di dunia. 3 orang? Qian Sui Jian Wei. Kenapa kalian ada di sini? Xiao Yao, maaf, aku mau bantu kamu beli obat. Aku juga. Anda sudah lihat kan? Mereka bertiga satu grup. Jangan sampai dijual ke mereka. Kenapa nggak boleh jual ke aku? Si tua keras kepala ini bilang, meski dia mati kelaparan atau miskin, nggak akan jual obat ke Paviliun Dewa Obat kami. Paviliun Dewa Obat kami. Apa salahnya sama dia? Aku ngerti. Tuan Su, konflik antara Paviliun Dewa Obat dan Lembah Raja Obat. Juga pernah ku dengar. Sekarang pengobatan barat berkembang pesat. Kalau aliran pengobatan Tiongkok nggak bisa buang prasangka sektarian, khawatirnya akan tergerus habis. Dan akhirnya hilang dari bumi Tiongkok. Nggak perlu kamu ngajarin aku cara membangkitkan pengobatan Tiongkok. Lihat kan? Dia tua keras kepala, nggak bisa diajak kompromi. Tuan San, meski ada konflik antara Paviliun Dewa Obat dan Lembah Raja Obat, sebagai seorang tabib, apa Anda tega lihat pasien nggak bisa diobati? Dan akhirnya mati dalam keputusasaan? Shok Shutsi. Rupanya kamu memang ada hubungan dengan Paviliun Dewa Obat. Kuberidahu. Retorika ikatan moralmu nggak mempan di Lembah Raja Obat. Tuan San, Anda memang punya mata yang jeli. Beberapa orang ini jelas-jelas dikirim Paviliun Dewa Obat buat nipu obat. Aku juga berpikir begitu. Tuan, aku sangat menyukaimu. Hari ini, obat ini hanya untukmu, tidak akan kujual kepada orang lain. Tuan San, jangan dijual padanya. Ayah, obat ini bisa dijual ke siapa saja, kecuali dia. Ayah, kenapa kau datang? Bukankah kau sedang menemani Qian Rui? Membeli tang hulu? Ya. Ayah, dia orang jahat. Ayah, apa yang terjadi? Tadi jelas dia yang menabrakku. Tapi dia bilang aku yang sengaja menabrak. Kalau bukan karena bantuan teman muda ini, tulang-tulang tua ini sudah habis hari ini. Ini semua salah paham. Sekarang banyak yang pura-pura kecelakaan. Aku juga. Pergi. Salah sendiri. Teman muda, di Lembah Raja Obat kami selalu membalas budi. Hari ini kau menyelamatkanku. Tanaman Lai yang Cao tingkat 9 ini. Kuhedaikan antakmu. Dia mungkin murid Paviliun Dewa Obat. Apa kau lupa permusuhanmu dengan Paviliun Dewa Obat dulu? Masalah lama, buat apa diingat-ingat lagi? Ambil ini.
Terima kasih, Tuan San. Qian Sui Jianwei. Kalian berdua keluar dulu, aku masih ada urusan. Baik. Murid utama Dewa Obat, Ning Xiaoyao. Hormat kepada Raja Obat saat ini dan Raja Obat sebelumnya. Kau murid utama Paviliun Dewa Obat, calon Dewa Obat berikutnya. Kedokteran dan moralmu luar biasa. Dewa Obat punya murid yang hebat. Raja Obat terlalu memuji. 3 hari lagi adalah saatku mewarisi gelar Dewa Obat. Saat itu, mohon. Lembah Raja Obat mengirim perwakilan. 2 aliran besar pengobatan Tiongkok sudah terlalu lama berseteru. Jika tidak segera memulihkan komunikasi, para pengikut pengobatan Barat akan semakin merajalela. Sayangnya, aku sudah terlalu tua. Zhen Kuo, kau yang mewakili kami dari Lembah Raja Obat untuk pergi. Baik, Ayah. Maka hamba akan menantikan kedatangan senior. Ayah, lihat. Ning Xiaoyao ini pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Xiaoyao, sekarang sudah malam. Bagaimana kalau kita menginap di Yunhai dulu sebelum pulang? Penyakit Yutong tidak bisa ditunda. Jika pulang terlambat, aku khawatir ada masalah lagi. Milet Yutong. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, tapi kau masih mengingatnya. Aku sudah berjanji pada ayah mertuaku. Pasti akan menyembuhkan penyakit Yutong. Hah? Sepertinya macet di depan. Aku baru lihat berita, ada kecelakaan di depan. Massive total. Tiga kamar. Oke, aku cek dulu. Maaf Pak, hanya tersisa 1 kamar standar. Ini saja, kami ambil. Kalian berdua saja yang menginap, aku cari tempat lain. Sudah cari banyak hotel, tapi tidak ada kamar kosong. Kalau tidak yang ini, terpaksa deh. Iya, kita mengalah saja. HM, Baiklah. Ayo pergi. daerah Lingbei dingin sekali, aku pulang ke kamar. Mandi air panas dulu. Ayo, pergi. Ning Xiaoyao. Malam ini, aku akan mengambil kembali semua yang hilang dariku. Kalian berdua tidur di kasur, aku tidur di lantai saja. Tidak boleh. Lingbei sangat dingin, lantai beku, bagaimana bisa tidur? Bagaimana kalau kita gabungkan 2 kasur ini? Sakit? Kenapa? Tidak apa-apa, lanjutkan. Atau kita ganti posisi? Tidak perlu, pelan-pelan saja. Ayo. Sudah selesai? Masih sedikit lagi. Kamu istirahat, biar aku saja. Kamu lebih heboh dariku, ya. Ning Xiaoyao, sebentar lagi. Aku akan memberimu pelajaran. Tunggu makan, cepat. Cepat bangun, ada masalah. Tuan muda, efek bius sudah hampir habis. Bisa masuk sekarang. Dosisnya yakin cukup? Tenang saja, Tuan muda. Bahkan kalau ada beruang di dalam, pasti sudah tertidur.
Ayo, sebentar kita serbu masuk. Langsung patahkan kaki Ning Xiaoyao. Tuan muda, ini di hotel, kalau terlalu berisik susah diatasi. Banyak bicara. Dia merebut Qian Sueku dan masih tidak puas. Sekarang malah tidur bersama dua wanita. Lebih heboh dariku. Kalau hari ini aku tidak menghancurkannya, tidak akan lega hatiku. Bagaimana dengan Nona Hi dan wanita lainnya? Tentu untukku. Kesempatan bagus seperti ini tidak mungkin aku lewatkan. Buka pintu cepat. Wah, benar-benar tidur di satu kasur. Serang! Pukul habis-habisan. Tunggu. Kapan? Kalian menyerah sendiri atau aku yang bertindak? Ning Xiaoyao, ini di hotel. Kalau masalahnya jadi besar tidak baik, jangan berlebihan, haha. Sepertinya, kamu tidak mau menyerah sendiri. Serang! Jangan mendekat. Adieu, ampun. Jangan pukul, haha. Aku tanya kamu jawab. Salah jawab, dihukum, kamu datang ke kamarku. Mau apa? Aku bilang aku salah kamar, percaya tidak? Iya, weh. Kamu berani, Ning Xiaoyao, kamu. Iya, weh. Ja? Parenti, adieu. Kamu ternyata menambahkan wasabi di dalamnya. Kasih kesempatan sekali lagi. Kalau masih tidak jujur, aku akan menyirammu dengan asam sulfat. Aku bilang, aku datang untuk mencuri obat. Untuk apa kamu butuh Jiukin Lian Chao? Kamu pura-pura tidak tahu? Kalian juga sama. Mau mempersembahkan obat itu kepada murid utama Dewa Pengobatan. Lalu dari hubungan dengan pavilion Dewa Pengobatan. Bukan, keluarga Kiao kan bergerak di bidang properti? Sekarang bisnis properti semakin sulit. Ayahku tahun lalu sudah merencanakan masuk ke pasar obat. Tapi ketemu orang yang sulit, sampai terluka. Tahun lalu. Munder. Sepertinya orang yang menculik Yutong dan ayah mertua. Kemungkinan besar adalah Kiao Qianyi. Bagaimana menangani mereka? Lepaskan saja. Sekarang kunci di kamar mandi, tunggu besok pagi check out. Akan ada yang menyelamatkan mereka. Jangan. Aku mau membuat obat, kalian istirahat dulu. Aku semalam tidak bisa tidur nyenyak, aku mau tidur sebentar. Aku juga mau tidur. Ayah. Ada apa? Maaf ayah, Jiupin Lai yang Chao itu dirampas orang. Siapa? Yang mana itu? Ning Xiaoyao. Ayah, kamu tahu dia, setahun yang lalu. Orang yang melukaiku itu adalah dia. Apa? Tidak heran dia begitu jago bertarung. Ayah, aku sudah beberapa kali kalah olehnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Xiaoyao memang sangat jago bertarung. Tapi dia memiliki kelemahan yang mematikan. Shen Yutong, ayah. Dia sudah bercerai dengan Chen Yutong. Ning Xiaoyao masih tidak bisa melupakannya. Ning Xiaoyao. Tidak menyangka kamu masih romantis, ayah tenang. Kali ini aku pasti tidak akan gagal. Aku akan membuat Ning Xiaoyao menyerahkan rumput matahari 9 tingkat dengan tangannya sendiri. Hehehe, bagus. Kali ini, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Siapa? Kalyuarla. Tuan Kiao, Tuan Muda Kiao. Hahaha. Selamat ulang tahun. Terima kasih para direktur dan manajer yang merayakan ulang tahunku. Aku yakin selama aku sakit, perusahaan akan semakin baik di bawah pimpinan Xiao Cha. Yutong, Cenengla, aku pasti akan membantumu menjaga perusahaan. Setelah malam ini kamu akan mati. Nanti perusahaan akan menjadi milikku, cepat tiup lilin. Hahaha. Parang Q. Tunggu.
Kamu tidak boleh makan kue ini, nanti penyakitmu akan lebih cepat kambuh. Ning Xiaoyao, kamu datang untuk apa lagi? Menyelamatkanmu. Jangan ngawur, penyakit putriku. Sudah hampir sembuh, makan kue kenapa? Kemarin aku hanya sementara membantu menghilangkan hawa dinginnya. Tapi dia tetap tidak akan bertahan malam ini, jika makan makanan dingin lagi. Bisa-bisa mati lebih cepat. Ning Xiaoyao, kamu berani mengutuk Yutong mati? Ini perkataan manusia apa ini? Dia sengaja datang untuk mengacaukan. Ayah, Carol Yuan. Direktur Chen, suruh satpam mengusirnya keluar. Ning Xiaoyao, saat bercerai dulu, kamu kan sangat lega. Kenapa sekarang terus-terusan mengganggu? Anggap saja, aku yang mengganggumu. Asalkan kamu makan ramuan obat di sini. Aku jamin, aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Baik, aku akan minum. Tidak boleh, bagaimana jika dia benar-benar? Rencanaku akan hancur. Ah, tidak boleh minum. Bagaimana jika dia menaruh racun di dalamnya? Xiaocha benar, orang ini pasti punya niat jahat. Kalau mau minum, kamu yang minum dulu. Ramuan ini, aku tidak bisa minum. Jengkelkan? Bagus, kamu sendiri tidak mau minum. Pasti ada yang tidak beres dengan ini. Yutong, cepat panggil polisi, tangkap dia. Ramuan ini, khusus kubuat untuk tubuh murniin MU. Sifatnya panas, jika orang normal meminumnya, yang ringan otaknya bisa rusak jadi bodoh. Yang berat darahnya bisa mendidih sampai mati. Haha, selalu saja bicara tentang tubuh murniin. Menurutku, kamu hanya menakut-nakuti. Hanya. Bicara begitu mistis, kamu benar-benar menganggap diri sebagai dewa pengobatan zaman ini. Belum sekarang. Hahaha, dengar ini. Kamu benar-benar bisa membual. Kalau begitu, aku juga belum jadi sekretaris jenderal PBB sekarang. Hahaha. Tapi, aku akan segera menjadi. Ning Xiaoyao, kamu baru saja mendapat sedikit simpati dari Scientist Medical Pavilion. Sekarang sudah berani menganggap diri sebagai penerus dewa pengobatan? Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Tahukah kamu, hanya dengan ucapanmu tadi, Medical Pavilion sudah bisa mencabut izin praktikmu. Ning Xiaoyao tidak punya kemampuan itu. Masih mau pamer, aku saja malu. Hahaha. Sepertinya kamu tidak mau minum ramuan ini. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Kira-kira 3 jam lagi. Tubuhmu akan mulai terasa dingin perlahan. Jika aku benar, kamu harus minum ramuan ini. Setuju? Kalau kamu kalah, Syaratnya terserah kamu. baik. Aku akan menunggumu di ruang rapat sebelah. Ingat, jangan makan makanan dingin. Atau, kamu mungkin tidak akan bertahan 3 jam. Sayang. Yutong, jangan dengarkan omongannya. Ayo makan kue. Lupakan saja. Aku lebih baik tidak makan. Aku akan ambilkan kamu teh hangat. Ayo, semua makan. Wah, Yutong, hari ini ulang tahunmu. Jangan sedih, ini teh yang baru kuambil untukmu. Masih hangat. Terima kasih. Rasanya enak, kan? Yutong, tadi para direktur, tante itu. Bagaimana kalau kamu bawa dia pulang untuk tidur? Tadi dia kan masih bertaruh dengan Ning Xiaoyao. Kamu percaya omongan Ning Xiaoyao si penipu itu? Bagaimana kalau Yutong masuk angin? Yutong, ayo pulang tidur. Pulang tidur, Yutong. Tante, aku tidak ikut kalian, ada urusan di perusahaan. Aku naik dulu. Oh, baiklah, kamu naik dulu. Oak. Bau apa ini di mobil? Kenapa tiba-tiba berhenti? Turuan, Apa maumu? Triple A. berani meremehkanku. Kalau bukan karena ada urusan penting, aku tendang mati kau. Kamu siapa sebenarnya? Mertua tercinta, cepat sekali lupa padaku. Aku menantumu yang baik. Hahaha. Ning Xiaoyao, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Tuan Kiao, orangnya sudah kubawa.
Masalah yang Anda janjikan padaku. Bukankah kamu ingin perusahaan keluarga Chen? Perusahaan kecil 1 miliar saja, hanya dengan gerakan jari keluarga Kiao. Bisa jadi milikmu. Kalau begitu, terima kasih Tuan Kiao. Hamba ini, akan menjadi anjing setia keluarga Kiao. Hahaha. Tuan Kiao, nikmati perlahan, aku pergi dulu. Hahaha. Ning Xiaoyao, Kiao Wei. Chen Yutong ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, bawa 9 helai daun matahari untuk menukarnya. Kamu di mana? Hahaha. Alamat sudah kukirim, aku hanya menunggu 3 menit. Jika kamu tidak bisa datang, persiaplah untuk mengurus jenazah Chen Yutongmu. Hahaha. Tidak heran, Ning Xiaoyao tidak bisa melupakanmu. Benar-benar wanita cantik yang langka, hahaha. Kamu siapa? Aku perkenalkan diri. Namaku Kiao Wei, putra tertua keluarga Kiao. Kamu anaknya Kiao Qianyi? Apa yang kamu mau? Hahaha. Tidak ada apa-apa. Ning Xiaoyao mirbat Chen Shuederiku. Aku tidur dengan mantan istrinya, tidak berlebihan kan? Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Kamu bermusuhan dengannya? Kenapa kamu mencariku? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan untukmu, tapi aku juga tidak tertarik untuk membantu kalian menghilangkan kesalahpahaman. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja membantumu bersenang-senang, hahaha. Aku jamin padamu, kemampuanku jauh lebih baik daripada Ning Xiaoyao. Cukup coba sekali saja. Aku jamin kamu akan ketagihan, hahaha. Aku tidak mau mencoba. Aku tidak pernah melakukannya dengan Ning Xiaoyao. Kumohon lepaskan aku, ya? Apa? Jadi kamu masih perawan, hahaha. Aku jadi semakin bersemangat. Jangan, jangan, jangan. Jangan melawan. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Jangan, jangan. Kamu melawan, cepat, cepat melawan. Kenapa tidak melawan lagi? Kenapa tidak ada tenaga? Cepat melawan. Ada apa ini? Aku memberimu obat penurut, kenapa kamu tidak melawan lagi? Kamu, kenapa tiba-tiba dingin sekali? Pas, aku bisa mencoba 9 langit es dan api. Kiao Wei, kamu lupa peringatanku ya? Jangan mendekat, atau aku bunuh dia. Kalau pintar, taruh obatnya di samping tempat tidur, cepat. Kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Mantan istrimu. Sangat lembut. Kamu cari mati, jangan mendekat. Di wilayahku masih berani sombong. Keluar sekarang. Kamu kan jago bertarung, hari ini aku sengaja mengundang beberapa ahli untuk menjamu kamu. Setelah turun gunung, awalnya aku ingin menjadi tabib biasa. Berbaur dengan dunia orang biasa, itulah alasannya. Aku menyembunyikan identitas dan kekuatanku. Tapi baru hari ini aku menyadari. Tabib sejati bukan hanya menyembuhkan penyakit dan menolong orang. Tapi juga harus membantu masyarakat memberantas tumor jahat sepertimu. Inilah yang seharusnya kulakukan. Berani sekali kau membual. Kau pikir kau dewa pengobatan turun gunung? Bagaimana kau tahu aku bukan? Ha! Serang! Ini... Jurusan apa ini? Ilmu rahasia dewa pengobatan. Menekan titik meridian. Jangan mendekat. Jangan. Ah. Bukankah kau selalu mencari penerus pavilion dewa pengobatan? Jangan-jangan. Kau adalah... Benar. Akulah orangnya. Aku salah. Aku tahu salahku. Maafkan aku. Jika dulu aku tidak memaafkanmu,
Yutong tidak akan tewas karena diperkosa olehmu. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Kali ini aku tidak akan lembut hati lagi. Jangan. Jangan bunuh aku. Dia tidak mati. Tidak mungkin. Tubuh Yin murni pasti mati jika keperawanannya hilang sebelum sembuh. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku bohong padamu. Aku hanya memberinya obat perangsang. Aku belum sempat melakukan apa-apa sebelum kau. Datang dan tangkap beberapa orang. Bawa mereka ke kantor penegak hukum. Kau akan menghadapi hukuman hukum. Tuan Kiao buruk. Kiao mudah menghilang. Apa? Ning Xiaoyao. Aku meremehkanmu. Maaf. Akhirnya aku menepati janji pada ayah kita. Menyembuhkan penyakitmu. Kita juga harus berpisah. Aku panas sekali. Aku ingat sekarang. Yao Wei memberinya obat birahi. Dipicu oleh sup obat, efeknya semakin kuat. Apa yang kau lakukan? Dia diberi obat perangsang. Aku tahu, kamu masih menyukainya. Sepertinya apapun yang kulakukan tidak ada gunanya. Kamu bahkan memberinya obat untuk mendapatkannya. Sepertinya aku akhirnya hanya menjadi beban. Kalian bicara apa? Dia diberi obat perangsang oleh Yao Wei. Cepat bantu di sini. Benar? Cepat pegang dia, biar aku menyuntiknya. Akhirnya selesai. Ada 2 hal lagi. Pertama, mandikan dia. Kedua, berikan kamar untuknya, kalian sendiri yang memutuskan. Aku yang keluar dari kamar. Kalau begitu aku yang memandikannya. Aku tidak percaya. Dia bisa melecehkanku? Panas sekali. Jangan panas, sebentar lagi kamu dimandikan. Jangan pegang aku. Cepat berbaring, kamu pegang di mana? Terlalu menyedihkan. Untung aku mengalahkan kamar. Sarapan sudah siap, siapa yang mau memanggilnya turun? Kamu saja. Halo, baik, aku mengerti. Kenapa? Si rubah tua, akhirnya bersiap untuk bertindak. Kamu mau kemana? Mau menangkap rubah, tentu harus menyiapkan jebakan. Hari ini hari ke-7, kita harus pulang. Aku akan segera kembali. Pulang? Kalian mau pulang kemana? Rahasia. Aku sudah kenyang, Jenitong, kamu yang panggil. Dia pasti pergi memanggil orang, aku juga mau ikut. Aku benar-benar dinodai oleh Kiao Wei. Ini bukan hotel. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku diselamatkan seseorang. Ning Xiaoyao. Dia yang menyelamatkanku. Tidak mungkin, dia sangat membenciku. Bagaimana mungkin menyelamatkanku? Kalau sudah bangun, cepat keluar. Sarapan sudah siap. Kamu adalah perawan suci dari pavilion penyembuh? Kamu yang menyelamatkanku? Bukan. Aku tahu Anda adalah orang suci yang tidak mengharapkan imbalan.
Tapi kebaikan ini, aku Chen Yutong akan selalu mengingatnya. Sinting. Sheng Nu, aku baru lihat Ning Xiaoyao. Pergi, dia tinggal di sini juga. Ngapain kamu ikut campur? Lalu, dia pergi buat apa? Kamu ini kenapa banyak banget nanya? Aku mau pergi sekarang. Makan sendiri terus pergi deh. Sheng Nu. Sepertinya Sheng Nu tidak suka padaku. Ya sudah. Dia sudah menyelamatkanku, itu sudah lebih dari cukup. Aku pergi sendiri saja. Agar dia tidak jengkel padaku. Bu, aku baik-baik saja. Aku sudah kirim lokasiku. Yutong, kenapa kamu diam saja? Kalian siapa? Kamu memang di sini. Ning Xiaoyao mana? Maksudmu apa? Pura-pura tidak tahu ya? Kasih dia pelajaran. Ning Xiaoyao demi menyelamatkanmu. Menahan anakku, kamu bilang tidak tahu? Ning Xiaoyao menyelamatkanku? Tidak mungkin. Kamu meragukan kemampuan Intel Qiao Qianyi? Kamu adalah raja properti, Qiao Qianyi? Pasti ada salah paham. Ning Xiaoyao tidak mungkin menyelamatkanku. Kamu sendiri susah, masih mau lindungi dia? Bukan itu maksudku. Maksudku, Ning Xiaoyao selalu membenciku. Mana mungkin dia menyelamatkanku? Pasti ada kesalahpahaman. Aku tidak mau buang waktu. Ning Xiaoyao keluar. Cepat lepaskan anakku, atau aku bunuh pacarmu. Tuan Qiao, Ning Xiaoyao tidak ada di sini. Aku baru lihat dia pergi. Kalau dia pergi, ya kamu yang kami bawa. Sebagai tebusan untuk dia. Tuan Qiao, Ning Xiaoyao sama sekali tidak peduli hidup matiku. Dia tidak peduli hidup matimu. Kalau bukan karena setahun lalu, aku melihat dia berjuang untukmu. Aku benar-benar tertipu olehmu. Ning Xiaoyao berjuang untukku? Tidak mungkin. Kapan itu? Tunggu dia muncul. Kamu akan tahu sendiri. Ikat Jia. Jangan bergerak. Kenapa kalian menangkapku, Tuan Qiao? Berhenti, Qiao Qianyi. Akhirnya aku melihat wajah aslimu. Ning Xiaoyao. Kamu akhirnya kembali. Lepaskan dia. Ini urusan kita, tidak ada hubungannya dengannya. Jangan harap. Kecuali kamu melepaskan anakku dulu. Kalau tidak, aku akan membuatnya. Menemani anakku di kuburan. Yao Wei sudah di kantor polisi. Kalau ingin menemuinya, kamu bisa masuk untuk menemaninya. Qiao Shao dibawa ke kantor polisi? Kenapa aku tidak tahu? Kamu siapa? Berani sekali. Begini caramu bicara dengan Kapten Wang? Kapten Wang. Kamu dari kantor polisi? Benar. Yao Wei memang sudah di kantor polisi. Kalau kamu tidak tahu, berarti pangkatmu tidak tinggi. Berani-beraninya kamu berbohong. Kamu menculik Xiao Shao. Sudah melanggar hukum. Aku perintahkan kamu untuk segera menyerahkannya. Agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Lepaskan aku. Kapten Wang, aku melapor. Qiao Wei yang ingin menculikku, dialah yang jahat. Ternyata Ning Xiaoyao ini punya komplotan. Bawa mereka berdua kembali. Tunggu. Ibu. Kapten Wang, aku bisa bersaksi. Ning Xiaoyao jalah pelaku penculikan anakku. Kamu siapa? Aku Ibu Chen Yutong. Namaku Bubelian. Baik, ceritakan kejadiannya. Waktu itu, aku dan anakku pulang naik taksi dari perusahaan. Di tengah jalan aku pingsan dan dibuang. Aku ingat sopirnya waktu itu, dia itu. Kamu? Apa kamu? Kamu sendiri bilang kamu menantuku. Dan kamu juga menendangku. Benar kamu yang menculikku? Kamu lebih percaya omongan orang lain daripada matamu sendiri. Apalagi yang harus kukatakan? Kamu masih mau percaya? Ternyata Chen Yutong juga korban. Dibohongi oleh Ning Xiaoyao. Ya? Kalau begitu, aku tidak akan menuntut tanggung jawab. Bawa Ning Xiaoyao pulang. Hanya berdasarkan kata-kata sepihak, langsung ingin menangkap orang. Di matamu, apakah masih ada hukum? Ning Xiaoyao, di depan Kapten Wang, kau masih berani bersikap seperti ini. Kurasa kau meremehkan hukum, pantas kau mati. Aku hanya pernah dengar, menangkap orang butuh surat penangkapan. Belum pernah dengar, siapa yang dengan satu kata bisa mewakili hukum. Poka. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran dasar. Kapten Wang adalah kapten dari Biro Penegakan Hukum Kota Yunhai. Posisinya tinggi, kata-katanya adalah hukum. Pantasan kau bisa berkeliaran di dunia hitam dan putih Yunhai selama bertahun-tahun. Ternyata Kapten Wang dari Biro Penegakan Hukum ini adalah sandaranmu. Kau berani menghina kapten di depan umum, tangkap dia. Tunggu, Kapten Wang, menangkap orang tanpa alasan. Tidak baik kan? Siapa yang berani menghalangi tugas, mencari mati? Putri Solang keluarga He Chen Chue. Oh, ternyata putri keluarga He, dengar-dengar kau baru pulang dari luar negeri. Belum paham sistem di dalam negeri, kapten tidak menyalahkanmu. Menger. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan.
Kalau aku tidak minggir, Keluarga He memang keluarga terkemuka di Yunhai. Tapi melawan Biro Penegakan Hukum, hanya ada jalan kematian. kalau begitu aku ingin. Terima kasih atas kebaikanmu. Tenang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Yao, aku hanya takut mereka membawamu pulang, memaksamu mengaku. Ingin menangkapku, hanya dengan mereka, belum cukup kualifikasi. Bocah, kau benar-benar di ujung maut masih berani keras kepala. Kapten saja tidak cukup kualifikasi. Lalu siapa yang cukup? Kepala kami? Bahkan jika kepala kalian datang, bertemu denganku harus sopan. Xiao Yao, jangan banyak bicara. Ning Xiao Yao, kapan kau bisa mengubah kebiasaanmu berbicara besar? Banyak omong kosong, tidak berguna. Untung Yutong sudah bercerai denganmu. Kapten Wang, jangan buang waktu dengannya, tangkap saja. Tangkap, Parenti. Kepala, kenapa kau datang? Hanya seorang penculik. Tidak perlu kau turun tangan sendiri. Wah, kamu hebat ya. Tanpa bukti apapun, bisa senaknya menangkap orang. Kalau aku tidak datang, apakah kamu akan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang? Memutar balik fakta, aku difitnah, Pak Kepala. Ning Xiao Yao, Mengkilek Xiao Wei Chen Yutong. Ini orang tua mereka yang mengakuinya sendiri. Aku hanya ingin menangkap dulu, baru mengurus prosedur belakangan. Benar Pak Le. Aku ayah Kiao Wei, aku bisa bersaksi. Jia, Ning Xiao Yao, yang menculik anakku. Aku juga mau bersaksi, memang bajingan ini. Dia yang menculik anak perempuanku. Kamu juga berpikir begitu? Aku, Apalagi yang kamu ragukan? Cepat katakan. aku tidak ingat. Pak Kepala, lihat kan? Aku tidak salah. Cepat tangkap dia. Tangkap apa? Kamu tahu Tuan Ning. Orang seperti apa dia? Mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ternyata kakekku tidak salah. Identitasmu memang tidak biasa. Dia punya identitas lain? Kenapa aku tidak tahu? Pak Li, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia paling pandai mengarang cerita. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Sudah, cepat katakan, kamu sebenarnya siapa? Bukan untuk ketenaran atau uang, bebas merdeka, dewa pengobatan. Shixiong, waktunya sudah tiba. Kita harus kembali ke pavilion Dewa Pengobatan untuk mewarisi posisi Dewa Pengobatan. Oh, kalian pagi tadi bilang mau pulang. Kiskivi ke pavilion Dewa Pengobatan. Oh, ayah. Dia benar-benar calon dewa pengobatan? Aku tidak percaya, tidak percaya. Pasti gadis suci ini membantu dia berakting. Yuri Jin Sanjian, Menghadap Shifu. Dr. Jin, kamu, Bangunlah. Xiao Qiani, kamu setahun lalu menculik Chen Yutong. Dan di sini, Shifu Menyuruhku, time Menyuruhku. Semua bukti kejahatanmu sudah diserahkan ke Pak Le. Kamu tunggu saja hukuman hukum. Pak Le, aku difitnah, Kiao Qiani. Kamu menyuruh Xiao Wei, menculik Chen Yutong, bahkan berusaha membunuh. Sekarang Kiao Wei sudah ditangkap Tuan Ning, dan dikirim ke kantor polisi, mengaku tanpa menyangkal. Kamu masih mau mengelak? Kiao Wei benar-benar sudah dikirim ke kantor polisi? Sudah kubilang, kamu belum cukup level. Tetangga, Xiao Qiani. Ini adalah surat penangkapanmu. Tangkap mereka. Aku tidak bersalah, Kepala Li. Aku tidak bersalah, Kepala Li. Tuan Li. Aku pamit dulu. Ternyata, selama ini kau menyelidiki pembunuh ayahku. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku? Kalau aku bilang, apa kau akan percaya? Mungkin aku akan percaya. Aku bilang Kiao Wei yang menculikmu. Kau percaya? Kemarin aku bilang, dalam 3 jam, tubuh murniin MU. Pasti akan kambuh. Kau percaya? Sekarang, aku bilang kemarin aku yang menyelamatkanmu. Dan aku juga yang menyembuhkan penyakitmu. Kau percaya? Kemarin. Bukankah sang perawan yang menyelamatkanku? Aku ingin kau cepat mati. Kakak si Paguyongfu demi menyelamatkanmu. Berjalan jauh ke lembah Raja Obat untuk meminta obat untukmu. Kau malah tidak menghargainya. Aku benar-benar tidak mengerti. Xiao Yao begitu baik padamu, tapi kau terus-menerus tidak mempercayainya dan menghinanya. Maafkan aku. Xiao Yao. Sekarang aku menyesal. Apakah masih ada waktu? Sudah terlambat. Sebelum ayah meninggal, aku berjanji padanya. Akan menyembuhkan penyakitmu. Ini juga batas terakhirku untukmu. Sebelum ini, aku sudah berkali-kali berharap kau akan sadar, tapi kau terus membuatku kecewa. Sekarang hubungan kita sudah berakhir. Berpisah dengan damai. Yutong, kalau bukan karena ibu yang menyuruh kalian bercerai dulu, tidak akan sampai seperti ini. Ibu minta maaf padamu. Tidak apa-apa, Bu. Ini salahku sendiri. Kita kembali ke pavilion Tabib Suci. Qian Sui, kau ikut juga. Aku juga bisa ikut?
Halo. Aku mengerti. Tapi sebelum itu, singkirkan dulu dua tikus ini. Atas nama Wakil Direktur Utama perusahaan, aku umumkan. Perusahaan akan menginvestasikan produk baru. Total anggaran 2 miliar. 2 miliar? Total aset perusahaan kita hanya sekitar 1 miliar lebih. Meski pinjam uang juga tidak cukup. Tenang saja, kami sudah menjalin kerjasama dengan grup Kiao. Kedua pihak bersama-sama menginvestasikan 1 miliar. Kenapa grup Kiao mau bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti kita? Tentu karena pengaruh keluarga Xie. Ini perjanjian kerjasama dengan keluarga Kiao. Kalian bisa lihat. Meski hanya menginvestasikan 2 miliar, itu sudah mempertaruhkan seluruh perusahaan. Semuanya. Iya, ini terlalu berisiko. Bisakah Direktur Lu mengurangi jumlah investasi di awal? Kenapa? Apa kalian tidak percaya dengan kemampuanku? Tahun lalu, produk yang kukembangkan seperti tonik rambut tradisional dan krim kecantikan, semuanya sukses besar. Kalian lupa? Tapi, Direktur Lu, bukankah ini harus ditanyakan dulu? Pendapat Direktur Chen? Dia kan Direktur Utama, sekaligus manajer umum. Dengan berat hati aku memberitahukan satu hal. Yutong sakit tadi malam. Dia meninggal. Tapi, dia menyerahkan hak suara sahamnya padaku. Agar aku bisa terus memimpin perusahaan ke depan. Direktur Chen meninggal? Kalau ini keputusan Direktur Chen, aku setuju. Aku juga setuju. Uang keluarga Chen sebentar lagi akan jadi milikku. Lu Xiaocha, aku belum mati. Chen Yutong, kamu baik-baik saja? Penyakitmu sudah sembuh? Aku sangat khawatir. Lu Xiaocha, aku menganggapmu sahabat, tapi kamu malah bersekongkol dengan orang lain untuk mencelakaiku. Dan ingin mengambil alih aset keluarga Chen. Kamu sangat mengecewakanku. Dengar dari siapa? Mana mungkin aku mau mencelakaimu? Kamu dan Xie Yishu bersekongkol dengan Kiao Wei untuk menculikku. Lalu setelah aku mati, mengalihkan aset perusahaan. Kiao Wei sudah mengaku, kamu masih tidak mau mengakui? Kiao Wei siapa? Aku tidak pernah kenal siapa Kiao Wei. Iya, jangan percaya omongan orang lain begitu saja. Sudah kuduga, kalian pasti tidak akan mengakui. Penyakit Yutong. Kalian pasti sudah tahu sejak lama, kan? Bagus, Ning Xiaoyao. Ternyata kamu yang menghasut. Hubunganku dengan Yutong, ya? Kutebak, waktu itu ramuan obat yang kuberikan pada Yutong. Itu juga sengaja kamu tumpahkan, kan? Dan ini, obat di dalamnya, juga kamu ganti, ya? Lu Xiaocha, dulu, kamu bilang mau bantu aku memeriksa kantong wangian ini. Apa kamu yang menggantinya? Yutong, aku tidak melakukannya. Kamu masih tidak mau mengaku? Yutong, lihatlah dalam setahun ini. Aku sudah mengembangkan begitu banyak produk baru untuk perusahaan. Maafkan aku kali ini saja. Kamu masih berani bilang itu? Aku baru tahu. Resep-resep produk itu semua diberikan oleh Xiaoyao ke Departemen Pengembangan. Selain memakai nama orang lain, kamu sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun untuk perusahaan ini. Panggil orang. Bawa mereka ke Departemen Penegak Hukum dan tangani sesuai hukum. Yutong. Urusan di sini sudah selesai. Sampai jumpa. Xiaoyao, Ada satu hal yang kamu katakan benar. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Aku juga harus kembali ke duniaku. Ujian cinta sudah kulalui. Aku, Xiaoyao. Xiaoyao.